Aisyah membuka pintu kamar Sari dengan tangan gemetar, dan di sana, di atas meja, tergeletak surat dari ayah Sari yang menyatakan bahwa pernikahan dengan seorang pria dari keluarga kaya akan segera diatur. Surat itu seperti pisau yang menusuk dada Aisyah, membuatnya terjatuh ke lantai sambil menahan tangis, karena dia tahu, ini bukan hanya akhir dari cinta mereka, tapi juga awal dari neraka yang akan menghancurkan jiwa Sari. Hati Aisyah berdegup kencang, pikirannya berputar-putar, bagaimana bisa Sari menyembunyikan ini darinya selama berbulan-bulan. Aisyah ingat pertama kali mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, saat Sari tersenyum malu-malu saat meminjam catatan kuliah. Saat itu, Aisyah merasa ada sesuatu yang berbeda, getaran yang tak bisa dijelaskan, tapi dia abaikan karena takut pada apa yang orang katakan tentang perasaan seperti itu di masyarakat seperti ini. Tapi sekarang surat itu membuat semuanya terasa begitu nyata dan menyakitkan. "Kenapa kau tak bilang padaku, Sari?" gumam Aisyah dalam hati, merasa dikhianati, meski dia tahu Sari pasti punya alasan. Apakah karena takut kehilangan dia? Atau karena tekanan dari keluarga yang konservatif? Aisyah merasa marah pada dirinya sendiri karena tidak lebih peka, karena membiarkan cinta mereka tumbuh dalam diam, tanpa persiapan menghadapi badai seperti ini. Sari pulang malam itu, wajahnya pucat seperti biasa setelah bertemu keluarga. Dia terkejut melihat Aisyah duduk di lantai dengan surat di tangan. "Aisyah, bagaimana kau?" kata Sari terbata-bata, suaranya hampir hilang. Aisyah bangkit, matanya merah karena menangis. "Kau akan menikah dengan pria itu? Dan kau tak bilang apa-apa?" tuduh Aisyah, suaranya naik, penuh amarah yang bercampur sakit hati. Sari mendekat, mencoba memeluknya, tapi Aisyah mundur. "Aku tak punya pilihan, Aisyah. Ayahku, dia sakit, dan keluarga itu janji bantu biaya pengobatan. Ini untuk keluargaku," jelas Sari, air matanya mengalir. Tapi Aisyah tak bisa terima. Dalam hatinya, dia berpikir, apakah cinta kita tak cukup kuat untuk melawan ini? Apakah Sari benar-benar mencintaiku, atau ini hanya pelarian sementara? Pikiran itu menyiksa Aisyah, membuatnya merasa sendirian di tengah kota Jakarta yang ramai tapi dingin. Mereka bertengkar hebat malam itu. Sari mencoba menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya formalitas, bahwa hatinya tetap untuk Aisyah. "Kita bisa tetap bersama, diam-diam," kata Sari desperat. Tapi Aisyah menggeleng, "Itu bukan hidup, Sari. Itu penyiksaan. Kau akan hidup dalam kebohongan, dan aku akan jadi apa? Kekasih gelap yang menunggu sisa waktumu." Jawaban Aisyah penuh kepahitan, dan Sari terdiam, tahu bahwa kata-kata itu benar. Di dalam hati Sari, konflik bergolak, dia mencintai Aisyah lebih dari apapun, tapi keluarganya adalah segalanya. Ayahnya yang sakit, ibunya yang selalu menangis karena hutang, adik-adik yang butuh sekolah. "Apa aku egois jika memilih Aisyah?" tanya Sari pada dirinya sendiri, merasa bersalah. Tapi memilih pernikahan itu berarti membunuh bagian dari dirinya yang paling hidup. Keesokan harinya, Aisyah pergi ke kantornya di sebuah agensi periklanan di Sudirman, tapi pikirannya tak bisa fokus. Setiap iklan yang dia buat terasa palsu, seperti hidupnya sekarang. Dia ingat bagaimana Sari membuatnya merasa utuh, bagaimana ciuman mereka di malam hujan membuat dunia terasa benar. Tapi sekarang, semuanya runtuh. Aisyah memutuskan untuk bertemu teman lamanya, Rina, yang tahu tentang hubungan mereka. "Kau harus lawan, Aisyah. Jangan biarkan masyarakat ini menentukan hidupmu," kata Rina di kai kecil di Tamrin. Tapi Aisyah ragu, bagaimana? Sari takut pada keluarganya. Dan aku takut kehilangan dia. Dalam hati, Aisyah berjuang, apakah dia harus memaksa Sari memilih,
atau melepaskan untuk kebahagiaan Sari. Pikiran itu membuatnya lelah, tapi juga membangkitkan tekad. Sari, di sisi lain, menghabiskan hari di rumah sakit menemani ayahnya. Dokter bilang pengobatan mahal, dan tawaran dari keluarga calon suami itu seperti penyelamat. Tapi setiap kali melihat ayahnya tersenyum lemah, Sari merasa hati terbelah. Apa ayah akan bangga jika tahu aku mengorbankan kebahagiaanku, gumam Sari dalam hati. Dia ingat malam-malam bersama Aisyah, bagaimana Aisyah membuatnya merasa diterima apa adanya, tanpa judgement. Di Indonesia ini, di mana orang-orang masih bisik-bisik tentang hubungan seperti mereka, Aisyah adalah pelabuhan aman. Tapi sekarang pelabuhan itu terancam badai. Sari memutuskan untuk menelepon Aisyah malam itu. Kita bicara, tolong. Aku tak bisa tanpa kamu. Suara Sari penuh harap, tapi juga ketakutan. Pertemuan mereka di apartemen Aisyah berlangsung tegang. Aisyah menyajikan teh, tapi tangannya gemetar. Kau harus putuskan, Sari. Pernikahan itu atau aku, ultimatum Aisyah, meski hatinya sakit mengucapkannya. Sari menangis, itu tak adil. Keluargaku butuh ini. Apa kau mau aku biarkan ayahku mati? Debat mereka memanas, saling tuding, tapi di balik itu ada cinta yang dalam. Aisyah merasa bersalah, tapi juga marah pada sistem yang memaksa mereka seperti ini. Masyarakat ini membenci kita, Sari. Tapi kalau kita tak lawan, kita kalah selamanya, kata Aisyah. Sari terdiam, pikirannya chaos. Memilih Aisyah berarti mungkin kehilangan keluarga, memilih keluarga berarti kehilangan diri sendiri. Malam itu berakhir dengan pelukan, tapi ketidakpastian masih menggantung. Aisyah tak bisa tidur, memutar-mutar pikiran. Apa aku terlalu egois? Sari punya tanggung jawab, batinnya. Tapi dia juga tahu, jika Sari menikah, hubungan mereka akan jadi racun. Di pagi hari, Aisyah memutuskan untuk mencari cara membantu biaya pengobatan ayah Sari, mungkin melalui crowdfunding atau bantuan teman. Tapi apakah itu cukup? Sari, di rumah, berbicara dengan ibunya. Bu, apa kalau aku tak mau nikah? Tanya Sari hati-hati. Ibunya terkejut, kenapa? Ini kesempatan baik. Sari menelan ludah, tak berani bilang alasan sebenarnya. Konflik dalam dirinya semakin dalam, membuatnya merasa terjebak di antara dua dunia. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Keluarga Sari mulai persiapan pertunangan, dan Aisyah merasa semakin jauh. Mereka bertemu diam-diam, tapi setiap pertemuan penuh air mata. Aku mencintaimu, Aisyah. Tapi aku takut, kata Sari. Aisyah memeluknya, kita bisa lari, mulai baru. Tapi Sari geleng, kemana? Di sini kita tak punya tempat. Pikiran Aisyah berputar, apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan segalanya? Atau ini hanya mimpi yang harus diakhiri? Aisyah bangun dengan kepala pusing, mimpi buruk tentang Sari menikah dengan pria itu masih menghantui. Dia meraih ponsel, berharap pesan dari Sari, tapi tak ada. Hati Aisyah semakin sakit, pikirannya berteriak, kenapa dia tak lawan? Apa aku tak cukup penting? Hari itu di kantor, Aisyah salah ketik proposal, bosnya marah, tapi dia tak peduli. Yang ada di benaknya hanya Sari dan masa depan yang gelap. Aku harus bicara dengan keluarganya, gumam Aisyah, meski tahu itu gila. Tapi desperasi mendorongnya. Sari, di rumah, mendengar ibunya bicara dengan calon mempelai pria di telepon. Ya, Sari setuju, kata ibunya, dan Sari merasa dunia runtuh. Dia lari ke kamar, menangis sendirian. Aku tak bisa, Bu. Aku mencintai orang lain, ingin Sari katakan, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Pikiran Sari bergolak. Jika dia bilang yang sebenarnya, ayahnya mungkin kaget dan kondisinya memburuk.
Tapi diam berarti mengkhianati Aisyah. Apa aku monster karena memilih keluarga? Tanya Sari pada cermin, wajahnya basah air mata. Dia ingat bagaimana Aisyah membuatnya merasa bebas, bagaimana tangan Aisyah menyentuhnya dengan lembut, membuatnya lupa pada dunia luar yang kejam. Malam itu mereka bertemu di taman kecil dekat Monas, tempat aurit mereka. Aisyah tiba lebih dulu, jantungnya berdegup. Saat Sari datang, wajahnya lelah. Pertunangan minggu depan, kata Sari pelan. Aisyah terpaku, lalu marah. Kau biarkan ini terjadi. Kau tak lawan, tuduh Aisyah. Sari menangis, aku coba, tapi ayahku. Dia bilang ini kehendak Tuhan. Kata itu menusuk Aisyah, karena di masyarakat religius seperti ini, cinta mereka dianggap dosa. Tuhan. Atau orang-orang yang tak paham cinta, balas Aisyah pahit. Debat mereka semakin emosional, Sari merasa tersudut. Dalam hati, Sari berpikir, Aisyah benar, tapi aku takut kehilangan segalanya. Apa aku pengecut? Aisyah pulang dengan hati hancur, memutuskan untuk mencari dukungan. Dia hubungi komunitas online di Indonesia, meski takut diburu. Ada yang punya pengalaman serupa, tulis Aisyah di forum anonim. Respons datang, cerita tentang orang tua yang mengusir anak, teman yang dikhianati. Itu membuat Aisyah semakin takut, tapi juga marah pada sistem. Kenapa kita harus sembunyi? Kenapa cinta kita dianggap salah, gumam Aisyah. Pikiran itu membuatnya gelisah, tidur pun tak nyenyak. Sari, di rumah, bertengkar dengan ibunya. Aku tak mau nikah, Bu, kata Sari akhirnya. Ibunya terkejut, kenapa? Apa ada orang lain? Sari diam, tak berani jawab. Kalau kau tak nikah, ayahmu bagaimana? Kita miskin, Sari, kata ibunya marah. Sari merasa bersalah, tapi juga marah. Apa kebahagiaanku tak penting, batin Sari. Malam itu, dia kirim pesan ke Aisyah, aku coba tunda, tapi aku butuh waktu. Aisyah balas singkat, waktu. Atau alasan. Keduanya merasa semakin jauh, konflik inner semakin dalam. Keesokan, Aisyah bertemu Rina lagi. Kau harus paksa dia memilih, kata Rina. Tapi Aisyah ragu, aku tak mau jadi beban. Dalam hati, Aisyah berjuang, mencintai berarti melepaskan. Atau bertahan. Sari, di kantornya sebagai guru SD, melihat anak-anak bermain bebas, iri pada kepolosan mereka. Apa aku bisa bebas seperti itu, pikir Sari. Dia putuskan untuk bertemu ayahnya sendirian di rumah sakit. Ayah, kalau aku tak nikah, apa ayah marah, tanya Sari. Ayahnya tersenyum lemah, yang penting kau bahagia, nak. Kata itu membuat Sari terkejut, tapi juga bingung. Apakah ayah tahu? Atau hanya kata-kata biasa? Pertemuan berikutnya dengan Aisyah penuh emosi. Ayahku bilang aku harus bahagia, cerita Sari. Aisyah berharap, maka pilih aku. Tapi Sari ragu, tapi biaya. Keluarga. Aisyah marah, kita cari cara lain. Jangan jadikan itu alasan. Mereka berpelukan, tapi ketegangan masih ada. Aisyah merasa Sari mulai goyah, tapi takut itu ilusi. Sari, di dalam, merasa hati terbelah lebih dalam, memilih Aisyah berarti risiko, memilih keluarga berarti penjara emosional. Hari berganti, tekanan dari keluarga Sari meningkat. Calon suami datang ke rumah, membawa hadiah. Sari pura-pura sakit, tapi ibunya memaksa. Ini untuk masa depanmu, kata ibunya. Sari menangis di kamar, menelepon Aisyah. Aku tak tahan lagi. Aisyah datang diam-diam, mereka bicara di balkon. Lari denganku, ajak Aisyah. Sari tergoda, tapi takut. Pikiran Sari, apa ini pilihan benar? Atau aku akan menyesal?
Emosi semakin memuncak, membuat Sari merasa seperti akan meledak. Aisyah tak bisa tahan lagi, dia putuskan untuk konfrontasi langsung. Malam itu, dia pergi ke rumah Sari tanpa pemberitahuan. Pintu dibuka Ibu Sari, wajahnya curiga. "Siapa kamu?" tanya ibunya. Aisyah menelan ludah, "Teman Sari, Bu." Tapi Sari muncul, panik. "Aisyah, pulang saja," bisik Sari. Tapi Aisyah tak mundur. "Bu, Sari tak mau nikah." "Dia mencintaiku," kata Aisyah berani, suaranya gemetar. Ruangan hening, lalu Ibu Sari marah besar. "Apa maksudmu? Kau gila?" teriak ibunya, dan Sari terdiam, air mata mengalir. Hati Sari berteriak, kenapa Aisyah lakukan ini? Aku belum siap. Tapi bagian lain merasa lega, rahasia terbongkar. Malam itu jadi mimpi buruk. Ibu Sari usir Aisyah, tapi Aisyah sempat bisik, "Aku lakukan ini karena cinta." Sari dikurung di kamar, ibunya bicara kasar. "Kau kena pengaruh setan. Cinta sesama jenis. Itu dosa," kata ibunya. Sari menangis, "Bu, ini aku yang sebenarnya." Tapi ibunya tak dengar, memanggil saudara untuk meluruskan Sari. Pikiran Sari chaos, apakah ini akhir? Apa Aisyah salah? Atau aku yang pengecut selama ini? Emosi membanjiri, membuat Sari merasa hancur. Aisyah pulang dengan hati berantakan, menyesal tapi juga bangga. "Aku harus lawan untuk kita," gumamnya. Tapi pesan dari Sari tak datang, membuatnya cemas. Keesokan, berita buruk, Sari dibawa ke psikolog oleh keluarga, katanya untuk sembuh. Aisyah marah, hubungi teman di komunitas. "Ini konversi terapi, ilegal tapi masih ada," kata mereka. Aisyah merasa bersalah, "Ini karena aku." Pikiran Aisyah, apa aku egois? Apa cinta ini malah menyakiti Sari? Konflik inner semakin menyiksa, tidur pun tak bisa. Sari di sesi psikolog, duduk diam sementara dokter bicara tentang penyimpangan. "Ini bisa disembuhkan," kata pria itu. Sari marah dalam hati, ini bukan penyakit. Tapi dia pura-pura dengar, takut keluarga. Setelah itu, dia curi-curi telepon Aisyah. "Aku benci kau lakukan itu, tapi..." "Terima kasih," kata Sari. Aisyah menangis, "Ma, aku tak tahan lihat kau menderita." Percakapan mereka penuh emosi, Sari merasa konflik semakin dalam, keluarga cinta, masyarakat sendiri-sendiri. Hari berikutnya, ayah Sari pulang dari rumah sakit sementara. Dia panggil Sari, "Apa benar kau tak mau nikah karena perempuan?" tanya ayah pelan. Sari terkejut, mengangguk. Ayah diam lama, lalu, "Aku tak paham, Nak. Tapi aku tak mau kau sengsara." Kata itu membuat Sari menangis, tapi ibunya marah. "Jangan dukung dia," teriak ibunya. Keluarga bertengkar, Sari merasa seperti penyebab. Pikiran Sari, apa aku harus pergi? Apa ini harga untuk kebahagiaan? Emosi semakin berat, membuatnya lelah jiwa raga. Aisyah, Manuhile cari bantuan hukum. Dia hubungi LSM yang dukung. "Kita bisa bantu kalau Sari mau," kata mereka. Aisyah berharap, tapi takut. Malam itu, Sari kabur dari rumah, datang ke apartemen Aisyah. "Aku tak bisa kembali," kata Sari, memeluk Aisyah erat. Mereka menangis bersama, tapi bahagia sesaat. "Kita harus lari," kata Aisyah. Sari setuju, tapi ragu. Dalam hati, Sari berpikir, ini pengkhianatan pada keluarga. Apa aku akan menyesal? Konflik moral semakin menusuk. Mereka rencanakan pelarian ke Bali, tempat lebih terbuka. Tapi keluarga Sari cari-cari, telepon tak henti. Ibu Sari kirim pesan, "Kembalilah, atau ayahmu tak akan diobati." Sari terguncang, "Apa kita salah?" tanya Sari pada Aisyah. Aisyah jawab, "Tidak, ini untuk kita."
Tapi Aisyah sendiri ragu apa ini egois. Pikiran mereka berdua penuh pertanyaan, emosi semakin intens. Pelarian dimulai, mereka naik kereta ke bandara. Di jalan, Sari ingat masa kecil, keluarga bahagia. Aku meninggalkan mereka, gumam Sari. Aisyah pegang tangannya, kita bangun yang baru. Tapi di bandara, polisi datang, dipanggil keluarga. Sari, ikut kami, kata mereka. Sari panik, Aisyah marah. Konfrontasi itu penuh drama, Sari harus pilih di depan semua. Aku pilih Aisyah, kata Sari akhirnya, suaranya tegas. Tapi hati Sari hancur melihat ibunya menangis di belakang. Aisyah dan Sari tiba di Bali dengan hati berdebar, tapi bebas sementara. Mereka tinggal di penginapan kecil di Ubud, jauh dari Jakarta. Ini awal baru, kata Aisyah, mencoba optimis. Tapi Sari sering diam, pikirannya kembali ke keluarga. Ayahku. Apa dia baik-baik, gumam Sari malam-malam. Aisyah memeluknya, tapi merasa Sari semakin jauh. Dalam hati Aisyah, apa pelarian ini salah? Apa aku memaksa dia? Emosi penyesalan mulai merayap, lebih dalam dari sebelumnya. Sari dapat pesan dari adik, ibu sakit karena kau pergi. Itu membuat Sari hancur. Aku egois, Aisyah. Aku tinggalkan mereka demi apa, kata Sari sambil menangis. Aisyah marah, demi kita. Demi hidup tanpa kebohongan. Tapi debat mereka semakin sering, Sari merasa terpecah. Pikiran Sari, apa cinta ini layak harga ini? Apa aku bisa bahagia sementara keluarga menderita? Konflik moral menyiksa, membuat tidurnya gelisah, mimpi buruk tentang ayah meninggal. Aisyah cari kerja di Bali, jadi desainer relance, tapi Sari sulit adaptasi. Dia sering duduk sendirian, memandang sawah. Di sini indah, tapi hatiku kosong, batin Sari. Suatu hari, dia telepon ibunya diam-diam, Bu, makan aku. Ibunya menangis, kembalilah, Sari. Kami makan, tapi tinggalkan perempuan itu. Sari tergoda, tapi ingat Aisyah. Aku tak bisa, Bu. Ini aku. Telepon itu membuat Sari semakin conflicted, emosi membanjiri seperti banjir. Aisyah tahu tentang telepon itu, marah besar. Kau masih hubungi mereka. Kau mau kembali, tuduh Aisyah. Sari menangis, aku khawatir ayah. Pertengkaran memuncak, Aisyah bilang kalau kau pilih mereka, pergi saja. Sari terdiam, tapi dalam hati, apa ini akhir? Apa Aisyah tak paham penderitaanku? Mereka tidur terpisah malam itu, kesunyian penuh sakit. Keesokan, Sari dapat kabar ayahnya kritis. Aku harus kembali, kata Sari. Aisyah terkejut, jangan. Ini jebakan. Tapi Sari tegas, ini keluargaku. Aisyah menangis, dan aku apa? Sari jawab, cintaku, tapi aku tak bisa abaikan mereka. Keputusan itu membuat Sari hancur, tapi dia pergi. Di pesawat, Sari berpikir, apa ini pengkhianatan pada Aisyah? Apa aku lemah? Emosi penyesalan lebih berat, air mata tak berhenti. Aisyah sendirian di Bali, merasa ditinggalkan. Kenapa dia pilih mereka, gumam Aisyah, marah dan sedih. Dia minum sendirian, ingat momen bahagia. Pikiran Aisyah, apa aku terlalu memaksa? Apa cinta ini tak destined? Konflik inner semakin dalam, membuatnya merasa hilang. Sari tiba di Jakarta, ayahnya diicu. Ibu memeluknya, terima kasih kembali. Tapi Sari merasa kosong tanpa Aisyah. Malam itu, dia kirim pesan, Ma, Aisyah. Ini untuk ayah. Aisyah balas, kau pilih mereka, bukan aku. Sari menangis, merasa dunia runtuh. Pikiran, apa ini harga untuk benar? Emosi semakin memuncak, lebih sakit dari sebelumnya.
Ayah Sari selamat setelah operasi, dibantu donasi teman. Tapi Sari tak bahagia. Calon suami datang lagi, ibu memaksa. Nikah saja, lupakan masa lalu, kata ibunya. Sari geleng, aku tak bisa. Konfrontasi dengan keluarga semakin emosional, Sari bilang semuanya. Aku mencintai Aisyah, dan itu tak salah. Ayah mendukung pelan, tapi ibu marah. Sari merasa bebas tapi sendirian. Aisyah kembali ke Jakarta setelah seminggu, tak tahan sendirian. Dia dengar Sari tak nikah, tapi tak hubungi. Hati Aisyah penuh amarah, dia tinggalkan aku, kenapa aku yang minta maaf. Tapi malam-malam, dia ingat Sari, merindukan. Pikiran Aisyah, apa aku bisa makan? Apa ini akhir sejati? Emosi semakin kompleks, campur penyesalan dan cinta. Sari, setelah ayah pulih, putuskan untuk hidup mandiri. Dia pindah ke apartemen kecil, kerja paruh waktu. Tapi tanpa Aisyah, hidup terasa hampa. Apa aku salah pilih, gumam Sari setiap hari. Dia hubungi komunitas LGBT, dapat dukungan. Tapi rindu pada Aisyah menyiksa. Suatu hari, dia pergi ke tempat lama mereka, berharap bertemu. Aisyah, di kantor, lihat Sari di kai seberang. Hati berdegup, tapi dia abaikan. Tapi tak bisa, dia ikuti. Sari, panggil Aisyah. Sari berbalik, mata mereka bertemu. Aisyah, kata Sari, suara gemetar. Mereka duduk, diam lama. Ma, aku pergi, kata Sari akhirnya. Aisyah menangis, kau hancurkan aku. Sari jawab, aku hancur juga. Tapi ayah selamat, dan aku tak nikah. Percakapan penuh emosi, saling cerita penderitaan. Mereka akui kesalahan, Aisyah terlalu memaksa, Sari terlalu takut. Kita bisa mulai lagi, tanya Aisyah. Sari ragu, tapi keluargaku. Masyarakat. Aisyah pegang tangannya, kita lawan bersama. Tapi Sari tarik tangan, aku butuh waktu. Aisyah terluka, tapi paham. Pikiran Aisyah, apa ini akhir? Atau harapan? Emosi memuncak, lebih dalam dari semua ile sebelumnya. Hari-hari berikutnya, mereka bertemu lagi, bicara panjang. Sari cerita dukungan ayah, ibu mulai lunak. Aisyah cerita perjuangannya sendirian. Cinta mereka tumbuh lagi, tapi dengan luka. Apa kita layak, tanya Sari. Aisyah jawab, ya, karena kita belajar dari kesalahan. Mereka peluk, tapi tahu jalan depan sulit. Akhirnya, mereka putuskan bersama lagi, tapi hati-hati. Keluarga Sari pelan-pelan terima, meski masyarakat masih juga mental. Tapi Sari dan Aisyah kuat, dari pengalaman. Namun, di akhir, Sari bertanya pada Aisyah, apa memilih cinta di atas keluarga selalu benar? Pertanyaan itu menggantung, ganti-ganti pikiran mereka. Apakah mengorbankan keluarga demi cinta sejati selalu merupakan pilihan yang benar?